Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Fatoni Ahmad Fauji. Saya mahasiswa dari Universitas Finansani angkatan 2021 Teknik Informatika C. Di sini saya akan mempresentasikan cloud computing pada pertemuan 15. Kali ini saya akan memaparkan presentasi mengenai pemanfaatan cloud computing untuk membangun smart city di Kota Tangerang. Nah, apa sih cloud computing itu? Cloud computing yaitu teknologi yang memungkinkan akses ke berbagai sumber daya melalui internet. Sedangkan smart city sendiri adalah sebuah kota yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun infrastruktur dan layanan yang lebih baik. Bagaimana sih cloud computing dapat membantu membangun smart city di Kota Tangerang? Nah, ini ada definisi dari smart city, yaitu smart city mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan keberlanjutan di kota. Yang kedua ada konsep smart city yang melibatkan integrasi dan interkoneksi infrastruktur fisik, layanan publik, dan pengambilan keputusan yang cerdas. Tujuan utamanya yaitu menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi penduduk dengan memanfaatkan teknologi. Nah, letak geografis sendiri dari Kota Tangerang yaitu terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Dengan populasi Kota Tangerang memiliki populasi yang signifikan, dengan lebih dari 2 juta penduduk. Dengan pertumbuhan ekonomi, Kota Tangerang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Jabodetabek. Dengan perkembangan infrastruktur, Kota Tangerang mengalami perkembangan infrastruktur yang pesat, termasuk sektor transportasi, perumahan, maupun industri. Nah, ini ada tantangan yang dihadapi di dalam pembangunan smart city Kota Tangerang. Apa sih tantangannya? Yang pertama, ada pertumbuhan penduduk yang cepat. Pertumbuhan penduduk yang signifikan dapat menyebabkan peningkatan permintaan akan layanan infrastruktur. Yang kedua, ada penyediaan layanan publik yang efisien. Dalam menjaga kualitas hidup penduduk, diperlukan penyediaan layanan publik yang efisien dan terjangkau. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sumber daya yang cerdas dan efisien sangat penting. Yang keempat, ada peningkatan kualitas hidup. Pembangunan smart city di Kota Tangerang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui pemanfaatan teknologi. Nah, ini ada definisi dari cloud computing. Yang cloud computing sendiri adalah model komputasi berbasis internet yang memungkinkan akses on demand ke sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, aplikasi, dan layanan lainnya. Layanan ini disediakan oleh penyedia cloud melalui jaringan internet yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, maupun mengelola data secara efisien tanpa harus memiliki infrastruktur fisik sendiri. Nah, ini ada fitur dan manfaat utama cloud computing, yakni ada skalabilitas. Cloud computing memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menyesuaikan kapasitas sumber daya sesuai kebutuhan saat ini, baik itu menambah ataupun mengurangi kapasitas secara fleksibel. Ada efisiensi biaya. Dengan menggunakan layanan cloud, pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang benar-benar digunakan, mengurangi biaya investasi awal dalam infrastruktur IT. Ada aksesibilitas dan fleksibilitas. Data dan aplikasi dapat diakses dari mana saja dan kapan saja melalui koneksi internet, memungkinkan kolaborasi yang mudah dan mobilitas kerja. Ada keamanan data. Penyedia cloud umumnya memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna, termasuk enkripsi, backup, dan sistem deteksi ancaman. Ada kolaborasi dan konektivitas. Cloud computing
memungkinkan kolaborasi yang mudah antar pengguna, berbagi dan mengakses data secara real time, serta mengintegrasikan ke berbagai sistem. Nah, ada jenis layanan cloud computing. Apa sih jenis layanan cloud computing itu? Yang pertama ada infrastruktur as a service yang biasa disingkat IaaS, yang menyediakan akses ke infrastruktur dasar seperti server virtual, jaringan, dan penyimpanan yang dapat dikonfigurasi dan dikelola oleh pengguna. Yang kedua ada platform as a service atau yang biasa disingkat PaaS, yang menyediakan platform pengembangan aplikasi yang lengkap termasuk sistem operasi, basis data, dan alat pengembangan tanpa perlu mengelola infrastruktur yang mendasarinya. Yang ketiga ada software as a service atau yang biasa disingkat SaaS, yang menyediakan aplikasi perangkat lunak yang siap digunakan melalui internet tanpa perlu mengelola instalasi, pembaruan, atau pemeliharaan infrastruktur. Nah, berikut ada manfaat cloud computing dalam konteks smart city. Apa sih manfaat cloud computing dalam konteks smart city itu? Yang pertama ada skalabilitas dan elastisitas. Cloud computing memungkinkan smart city untuk mengatasi peningkatan permintaan akan layanan dan infrastruktur dengan cepat dan efisien. Kapasitas sumber daya dapat ditingkatkan atau dikurangi secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan saat ini, untuk menghindari pemborosan atau kekurangan sumber daya. Ada efisiensi biaya, yang memanfaatkan cloud computing untuk mengurangi biaya investasi awal dalam infrastruktur fisik yang mahal. Biaya operasional yang dapat ditekan karena pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang benar-benar digunakan. Aksesibilitas dan fleksibilitas. Cloud computing memungkinkan akses data dan aplikasi secara mudah dari berbagai perangkat dan lokasi. Kolaborasi yang efektif dapat terjadi melalui platform cloud, memfasilitasi kerja tim yang terdistribusi. Ada keamanan data. Penyedia cloud memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat termasuk enkripsi data, mekanisme keamanan tingkat tinggi untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data smart city. Ada kolaborasi dan konektivitas. Cloud computing memungkinkan interkoneksi dan integrasi yang lebih baik antar sistem dan layanan di smart city. Data yang terpusat dan dapat diakses secara real time, memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan informasi yang lebih akurat. Nah, berikut penerapan cloud computing dalam membangun smart city di Kota Tangerang, yakni infrastruktur dan jaringan terpusat. Cloud computing memungkinkan pengembangan infrastruktur dan jaringan terpusat yang mendukung pengumpulan dan pengelolaan data dari berbagai sumber untuk mendukung operasi smart city. Data dapat disimpan dan diakses secara terpusat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang lebih akurat dan real time. Infrastruktur cloud computing. Cloud computing memungkinkan pengolahan dan penyimpanan data secara terpusat, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan koordinasi antar instansi pemerintah. Hal ini dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur smart city di Kota Tangerang. Ada layanan publik yang ditingkatkan. Nah, dengan menggunakan cloud computing sendiri, layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan administrasi pemerintah dapat ditingkatkan secara signifikan. Nah, aksesibilitas yang lebih baik, pengelolaan data yang efisien, dan integrasi sistem yang lebih baik memungkinkan pelayanan publik yang lebih responsif dan efektif. Adanya peningkatan keamanan. Dalam membangun smart city sendiri, keamanan menjadi hal yang sangat penting. Nah, cloud computing sendiri dapat membantu meningkatkan keamanan dengan memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan akurat. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan mencegah tindakan kriminal di Kota Tangerang. Pengelolaan sumber daya dan energi. Cloud computing sendiri dapat digunakan untuk mengelola sumber daya dan energi di Kota Tangerang dengan lebih efisien. Penggunaan sensor dan penggunaan data real time melalui cloud memungkinkan pemantauan dan pengaturan yang lebih baik terkait penggunaan air, energi, dan limbah.
yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Pembangunan kota yang berkelanjutan. Smart City harus berkelanjutan dari segi lingkungan. Cloud computing dapat membantu pemerintah dalam mengelola sumber daya energi dan air yang lebih efisien. Hal ini dapat membantu mempercepat pembangunan kota yang ramah lingkungan di Kota Tangerang. Transportasi yang cerdas. Cloud computing mendukung pengembangan sistem transportasi cerdas di Kota Tangerang, termasuk pemantauan lalu lintas, pengelolaan parkir, dan pengaturan transportasi publik yang efisien. Data yang terkumpul melalui cloud computing dapat digunakan untuk mengoptimalkan alur lalu lintas, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan mobilitas penduduk. Nah, sistem transportasi yang lebih efisien. Dengan memanfaatkan teknologi cloud computing, pemerintah dapat membangun transportasi yang lebih efisien seperti pengelolaan parkir dan perencanaan rute transportasi yang lebih baik. Hal ini dapat membantu mengurangi kemacetan dan mempercepat mobilitas di Kota Tangerang. Ada pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Cloud computing dapat mendukung pengembangan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi di Kota Tangerang melalui penyimpanan dan pengelolaan data pasien yang aman serta aksesibilitas yang lebih baik bagi tenaga medis. Layanan kesehatan dapat disediakan dengan lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Apa sih tantangan dan risiko dalam penerapan cloud computing? Yakni ada keamanan dan privasi data. Tantangan utama yaitu dalam penerapan cloud computing adalah memastikan keamanan dan privasi data yang disimpan dan ditransmisikan melalui cloud. Diperlukan tindakan keamanan yang kuat, seperti enkripsi data, pengaturan akses yang tepat, dan pemantauan keamanan secara terus-menerus. Ketergantungan terhadap konektivitas internet. Penerapan cloud computing sendiri dan smart city sangat bergantung pada konektivitas internet yang rendah. Gangguan jaringan atau putusnya koneksi internet dapat menghambat akses ke data dan layanan cloud serta kinerja layanan yang dijalankan. Nah, kemampuan sumber daya manusia. Penerapan cloud computing membutuhkan keahlian dan pengetahuan teknis yang memadai. Dari tenaga kerja yang terlibat, diperlukan pelatihan dan pengembangan SDM atau sumber daya manusia yang tepat agar mereka mampu mengelola dan memaksimalkan potensi dari teknologi cloud computing sendiri. Kebijakan dan regulasi. Adanya peraturan dan kebijakan terkait penggunaan cloud computing dan perlindungan data yang perlu diperhatikan dalam penerapan di smart city. Diperlukan pemahaman yang baik tentang peraturan yang berlaku dan kepatuhan terhadap standar keamanan dan privasi yang diterapkan. Nah, berikut adalah contoh kasus sukses dalam penerapan cloud computing di Kota Tangerang. Yakni ada pemantauan lalu lintas yang terintegrasi. Pemantauan lalu lintas terintegrasi menggunakan teknologi cloud computing untuk mengumpulkan data lalu lintas dari berbagai sumber seperti kamera pemantau, sensor lalu lintas, dan data peta digital. Ada manfaat, yaitu manfaat optimalisasi lalu lintas. Dengan analisis data yang cepat dan akurat, dapat diambil tindakan yang lebih efektif untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan memperbaiki alur lalu lintas di jalan kota Tangerang. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang terkumpul melalui cloud computing memungkinkan para pengambil keputusan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengelola lalu lintas kota. Peningkatan keselamatan jalan. Dengan pemantauan yang lebih baik, dapat diidentifikasi area dengan potensi kecelakaan tinggi dan diambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Layanan publik yang terpadu. Dengan mengimplementasikan cloud computing untuk menyediakan platform layanan publik terpadu yang mencakup pengajuan permohonan, pembayaran pajak, pendaftaran penduduk, dan layanan administrasi lainnya. Manfaatnya yaitu fleksibilitas layanan yang lebih baik. Melalui platform cloud, masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah dan cepat melalui perangkat mereka sendiri tanpa harus mengunjungi kantor pelayanan secara fisik. Penghematan waktu dan biaya. Nah, proses digitalisasi dan otomatisasi dalam layanan publik terpadu menggunakan cloud computing dapat mengurangi biaya operasional dan waktu yang diperlukan dalam proses administrasi. Peningkatan kepuasan masyarakat.
layanan publik yang lebih efisien dan terintegrasi memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat Kota Tangerang. Pemantauan lingkungan hidup. Cloud computing sendiri digunakan untuk memantau kualitas udara, kebersihan, dan keberlanjutan lingkungan di Kota Tangerang melalui pengumpulan sumber data sensor yang terhubung secara online. Manfaatnya yaitu pemantauan lingkungan yang real time, data lingkungan yang terus-menerus berbagai memungkinkan otoritas kota untuk mengambil tindakan yang cepat dalam menjaga kualitas udara dan kebersihan lingkungan. Penyandaran lingkungan. Data yang terkumpul melalui cloud computing dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Pengambilan keputusan dapat berdasarkan fakta. Data yang terkumpul melalui pemantauan lingkungan memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis fakta dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, berikut adalah kesimpulan dari pemaparan materi yang saya berikan, yakni pemanfaatan cloud computing dapat membantu pemerintah dalam membangun smart city yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan di Kota Tangerang. Dengan memanfaatkan teknologi ini, diharapkan infrastruktur dan layanan publik di Kota Tangerang dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.